Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, saya Raffi Alif Afaiz dengan NIM 2430103051 dengan rekan saya Tia Rahmadani Nasution dengan NIM 2430103071. Kami akan membahas materi yang berjudul Model dan Prosedur Pengembangan Kurikulum. Baik, saya akan membahas materi yang berjudul Model dan Pengembangan Kurikulum dalam Sistem Pendidikan. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Model pengembangan kurikulum harus dapat menggambarkan suatu proses sistem perencanaan pembelajaran yang memenuhi berbagai kebutuhan dan standar keberhasilan. Model pengembangan kurikulum secara garis besar dapat diutarakan sebagai berikut. Yang pertama, model administratif. Yang kedua, model pendekatan grassroots. Yang ketiga, model demonstrasi. Yang keempat, model Bucamp. Yang kelima, model terbalik Hilda Tabah. Yang keenam, model interpersonal Rogers. Yang ketujuh, model pemecahan masalah. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang prosedur umum dalam pengembangan kurikulum. Melalui prosedur yang sistematis dan implementasi yang tepat, kurikulum dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan dan mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan di masa depan. Adapun prosedur yang sistematis ini saling berhubungan dan berkelanjutan atau bisa diartikan dengan proses manajemen. Adapun prosedur yang dimaksud adalah perencanaan kurikulum, pengorganisasian kurikulum, penyusunan staf, dan kontrol kurikulum. Implementasi merupakan proses pencapaian ide, konsep, kebijakan dalam bentuk tindakan praktis, sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Pendidikan memiliki peran utama dalam membentuk manusia yang berilmu, berakhlak, dan bertanggung jawab. Al-Quran memberikan banyak pedoman terkait pendidikan yang dapat dijadikan dasar dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum yang baik harus mencerminkan keseimbangan antara ilmu pengetahuan, nilai agama, dan keterampilan kerja. Selanjutnya, saya akan membahas materi tentang ayat Al-Quran yang berhubungan dengan pendidikan dan bagaimana relevansinya terhadap pengembangan kurikulum. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan pendidikan, yang pertama, surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu. Pendidikan berperan dalam meningkatkan kualitas individu dan masyarakat. Kurikulum harus mencakup aspek akademik dan pembentukan karakter. Yang kedua, surat Al-Alaq ayat 1-5. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, menekankan pentingnya literasi dan pembelajaran sepanjang masa. Metode pembelajaran lurus berbasis pemahaman, eksplorasi, dan inovasi. Yang berikutnya, relevansi ayat-ayat Al-Quran terhadap pengembangan kurikulum. Yang pertama, pendidikan holistik, yang mana menggabungkan ilmu duniawi dan spiritual. Yang kedua, pembelajaran inovatif, yang mana mendorong eksplorasi, pemecahan masalah, dan berpikir kritis. Yang ketiga, pendidikan karakter, yang mana membentuk peserta didik yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Dan yang keempat, pendidikan berorientasi sosial, yang mana mengajarkan nilai empati, kerjasama, dan kontribusi yang tinggi bagi masyarakat. Sekian pembahasan materi dari kami. Burung Garuda, burung merpati. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.